identitasnya memang asli Sumsel ya Pak ya? Ya, betul. Oke baik. Oh ternyata kita harus ke ini dulu ya, ke OWA-nya dulu. Kita pengen kenalan dulu Oase Wanita dan juga Alam. Kita pengen tahu ini apa nih? Forum kah, komunitas kah atau apa? Mungkin Iya. Bu Dokter yang bisa menjelaskan. Oke baik, terima kasih Mas sebelumnya. Jadi OA itu sebenarnya dulunya itu orientasi wanita dan anak Mas, udah dari 2004. Nah, jadi saat itu dia menjadi Revolt, menjadi Oase Wanita dan Alam. Oh jadi berubah Alam ya? Jadi Tapi fokusnya konteksnya kita banyak saja. yang berubah. Konteksnya kita lebih spesifik lagi juga terkait dengan pelestarian alam. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini mungkin sedikit sekali ya komunitas yang memang bergerak fokus pada isu ekologis dan gender. Nah, jadi makanya saat ini OWA itu bukan hanya orientasi kalau dulunya adalah OWA wanita dan anak, saat ini kita lebih kepada Oase Wanita dan Alam. Nah, kebetulan OWA ini di bawah Sarekat Hijau Indonesia (SHI). Jadi kita juga ada gerakan yang namanya kebijakan hijau ya. Hijau ini dia melestarikan kebijakan pemerintahan hijau itu untuk membangkitkan salah satunya kan melalui rempah-rempah ya yang lagi digembarkan nih kebijakan ekonomi hijau. Nah, jadi untuk Oase itu sendiri kalau saat ini selain dia fokus pada ekologis dan gender tadi, kita juga ada pendidikannya, pemberdayaan masyarakat terutama wanita itu sendiri ya kan. Nah, dalam hal itu, jadi kalau kita melihat dari promosi pendidikan dan pengembangan kerjasama, itu kan pentingnya juga adanya kolaborasi. Kolaborasi bukan hanya dari pemerintah dan swasta dan masyarakat saja, tapi kolaborasi daripada laki-laki dan perempuan itu sendiri sebagai subjek penting dalam aksi daripada kolaborasi. Jadi sudut pandangnya itu bukan hanya sebagai objek saja, tapi partisipasi yang lebih inklusi lagi. Nah, sehingga perempuan itu akan lebih memiliki peran yang sangat strategis dalam ekosistem pelarian nilai sejarah dan warisan, termasuk dalam hal ini Tanjab. Jadi wanita dan juga alam ya gitu ya Bu ya. Dan kalau untuk berdirinya OWA ini sejak tahun berapa tuh? Kalau Oase Wanita dan Alam ini itu kita baru tahun ini Mas, insya Allah launchingnya mungkin di akhir tahun nanti. Untuk yang alamnya ya. Iya, Tapi yang kalau alam. buat yang wanita dan anak tadi? Seingat saya itu udah dari 2004 kalau saya nggak salah Mas. 2004. Tapi bisa nanti dicek di www.oa.or.id. Jadi udah lumayan panjang juga ya. Iya. Kalau dari 2024 ya. 2004. 2004 gitu. Aduh, kok saya ngeblank ya begini ya. Oke, dan kalau mengenai gagasan atau inisiasi, siapa sih dalam pendirian OWA ini pada awalnya? Oh, ini Ibu Ade Indriani Zuhri ya Mas. Kebetulan beliau itu juga Ketua Sarekat Hijau Indonesia. Nah, yang saat ini kebetulan aktivitas beliau lebih banyak di Jakarta untuk penyelesaian studi doktoral ilmu politiknya, dan juga sebagai tenaga ahli di Kementerian Desa. Ya, nah kalau OWA ini cuma ada di Palembang atau di provinsi lain juga ada tuh? Insya Allah Mas, nanti juga ada perwakilan sebagaimana adanya SHI ya kan, di mana SHI ada DPD, insya Allah nanti OWA juga akan sama ya kan. Tapi inisiasi awal memang karena di Palembang kan, mungkin untuk saat ini sampai nanti launching lah akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, khususnya untuk tanggal launching daripada OWA Institute sendiri nanti. Jadi gagasan utamanya nanti kami juga akan ada pertemuan komunitas ya yang ada di kota Palembang. Bagaimana juga kita bisa bangkit bergerak maju bersama gitu nah. Terutama dalam pemberdayaan perempuan ya kan, dan juga lingkungan. Nah, karena kita berbasis lingkungan. Oke, baik. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan nilai lestari kearifan lokal nih, Tanjak. Peran OWA ini lebih eratnya kemana tuh? Kita dalam bisa pelestariannya promosinya, edukasinya gitu ya. Jadi kalau kita promosi udah banyak dong. Bukan hanya dari promosi kita ngeliatin orang-orang, oh iya bapak jualan segala macam gitu kan, ada baik offline maupun online, enggak. Jadi kita juga mempromosikan bahwa bagaimana kita bisa menghimbau dalam aktivitas nantinya. Itu juga bisa menggunakan ciri khas gitu nah. Warisan budaya kita salah satunya kan baik Tanjab, bahasa daerah ya kan, perlu kita lestarikan. Nah, termasuklah kita juga akan menghimpun, mungkin ada program kerjasama ya tadi kolaborasi yang mana OWA nanti bersama kebetulan nih Pangeran Rashid kan dia jadi pengrajin tanja ya, yang ada di Kesultanan Palembang Darussalam nih ya. Jadi bisa kita bersama gitu menghimbau kepada masyarakat khususnya kaula muda Mas. Nah, karena kaula muda ini adalah penerus generasi gitu. Jadi mereka harus paham dong dengan nilai-nilai kearifan lokal yang harus kita lestarikan. Jangan sampai Tanjak itu hanya dipakai cuma sekedar untuk ajang tampilan aja gitu ya. Tapi kita tidak mengetahui mengenai sejarahnya dan juga bagaimana ini merupakan warisan budaya juga ya. Termasuk juga akan kita gunakan kan dalam agenda-agenda khusus, baik itu macam acara adat, acara-acara resmi lainnya. Itu bisa kita bangun bergerak bersama untuk melestarikan Tanjak, memperkenalkan kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi
lagi kita Benar. akan memperkenalkan Tanjak Dan itu juga sendiri. termasuk adanya Perompak FM Palembang ini akan menjadi jembatan juga ya, Betul sebagai sekali. sosialisasi juga kepada masyarakat tentunya pendengar kita, ya dimana segmen kita memang lebih ke budaya dan juga pariwisata yang ada di Sumatera Betul Selatan. Tapi kalau kita ke Pangeran Rashid nih, tadi sempat terpotong sedikit mengenai sejarah Tanjak dulu nih. Kalau kita rucut lagi mundur ke belakang, ini Tanjak adanya sejak tahun berapa nih, Pangeran Rashid? Sejak abad ke-8 sudah ada itu. Abad ke-8. Jadi abad ke-8 pada saat zaman Sriwijaya, itu Tanjak itu sebetulnya berupa ikat-ikat. Oh, ikatan awalnya. Ikat-ikat, ikatan yang kain segi empat, diikat-ikat ke kepala itu kan. Oh, jadi bentuknya belum segitiga itu belum ya? Belum segitiga, masih segi empat. Oke. Kain itu bisa digunakan sebelum dipakai untuk Tanjak. Mereka itu bisa digunakan yang lain juga. Mungkin pada saat mereka mau sholat atau bisa Oh, digunakan juga kayak peci ya? Iya. Oh begitu. Dan ini ada perubahan bentuknya itu dari yang tadi kain segi empat itu berubah menjadi segitiga yang kita kenal saat ini, itu tahun berapa dan sejak kapan tuh? Sejak penggunaan itulah. Aha. Jadi sebelum digunakan mereka, sebelum kalimat kata Tanjak itu tadi kan, Tanjak itu berasal dari kain yang segi empat, ikat-ikat, dilipat, diikat kepala. Oke, gitu ya. Dan mereka yang menggunakan tadi disampaikan oleh Pangeran Rashid itu siapa tuh pada saat itu? Ya, Kaum bangsawan? pada awalnya Tanjak itu digunakan oleh para priai, para bangsawan. Oh gitu. Jadi perlu diketahui bahwa Tanjak itu ada beberapa macam kan. Ada beberapa macam. Ada beberapa macam kain. Satu kain batik. Oke. Oh, batik bisa juga ya? Iya, batik. Aha. Kebetulan tahun 2019 kita launching batik Palembang. Itu sudah sertifikat dari Menteri Kebudayaan. Tahun 2019. Oke. Tanjak batik. Tanjak batik. Ya, dengan adanya Tanjak batik, kita berusaha Tanjak batik itu batik-batik Palembang kita timbulkan lagi. Yang pertama ada Tanjak batik, yang kedua ada Tanjak apa lagi Tanjak nih? songket. Tanjak songket. Ya. Tanjak songket mungkin kita udah kenal ya. Sudah kenal. Sampai dengan saat ini masih ada tuh. Masih. Kemudian yang ketiga apa lagi Satunya tuh? lagi angkinan. Angkinan. Ya, Nah, yang sering angkinan ini yang seperti apa tuh? Yang sering dipakai oleh para pengantin sekarang ini. Oh, itu. Ya, menggunakan pakaian pengantin, pakaian apa namanya, Baju yang panjang kebesaran itu, gitu yang ya. kebesaran itu. Oke, nah ini kita yang awam, songket dan juga pengantin itu identik sama ya. Iya. Tapi kalau perbedaannya bagaimana tuh Pangeran Rashid kalau kita lihat secara detail? Tanjak songket dan tanjak pengantin itu tadi. Sebetulnya sama. Sama ya. Ya, cuman beda bahan aja. Beda bahan. Iya. Tapi kalau dari warna, Dari warna, bentuknya ya. tetap sama ya, tidak sama. menghilangkan Tidak tanjak menghilangkan itu ciri bagaimana khas tuh? Palembang. Ciri khas Palembang. Dan kalau kaitannya mengenai warisan budaya Melayu, tanjak ini bagaimana juga nih untuk kita gali lagi mengenai sejarahnya? Sebenarnya kalau untuk tanjak, untuk kita Palembang kan 4 macam. Aha. Ada tanjak meler, tanjak apa namanya, rantal ayau yang pada umumnya dipakai oleh masyarakat. Itu tanjak rantal ayau kan. Dan tanjak belamumbang. Tanjak Gelombang Ya, itu tadi. belamumbang. Jadi kalau untuk tanjak kesultanan sendiri, dia punya ciri khas sendiri dia. Apa tuh ciri khasnya? Dia lipatan. Oh, dilipat. Dia lipatan. Lipat 4, 3 di atas dalam ini. Gitu. Itu ya. Dan saat ini kan yang kita kenal lebih banyak masyarakat mengenal tanjak songket gitu. Tanjak Yang songket. lain-lainnya itu masih sering digunakan, masih sering dipakai, atau memang semuanya udah hilang tuh? Sebetulnya kalau untuk kita sendiri, untuk kesultanan sudah mulai membuat pakem pakaian. Oke. Jadi kalau menggunakan pakaian Melayu, kita usahakan menggunakan tanjak batik. Oke. Karena di bawahnya kan pakai apa, kain tajung Gitu. untuk menghidupkan Melayunya. Tapi kalau tanjak songket kita usahakan
penggunaannya dengan menggunakan pakaian kayak jas atau beskap. Oh itu ya, yang sering kita lihat di acara-acara tuh. Kita lihat sejauh mana kepentingannya itu tadi kan. Kita usahakan pakaian-pakaian tersebut punya pakem kan. Jadi pakem. Kayak rajutan pakai tanja itu bagus ya, Pangeran ya? Iya bisa. Bisa juga tuh. Tapi kalau apa lagi tuh, kayak pakai batik, pakai tanja juga bagus juga ya? Bisa, kita batik, tanja batik kita usahakan. Oke. Jangan tanja songket. Jadi kalau kita selalu menggunakan tanja songket kan hilang nilai apa namanya, nilai besarnya kan. Oh gitu. Karena songket. Tapi kalau tanja batik, ini kan kita kenalnya batik dari Jawa tuh. Tapi kalau tanja batik ini memang batik yang khas Palembang? Ada ya? Kalau saya jujur belum pernah lihat tuh. Ini untuk lihatnya di mana ini, Pangeran Rashid? Apanya? Tanjak batik tadi. Oh, tanja batik bisa kita lihat macam-macam dia kan. Ada kayak apa namanya? Biji pare, jepri. Tanja bahan-bahan batik jepri kan. Memang ada lagi macam-macam. Gerebek. Oh ini di depan hadapan saya langsung blek muncul ya. Iya. Oh gini ya, tampilannya memang ciri khas Sumsel. Tapi kalau secara penglihatan ini sering juga sih kelihatan. Kayak yaibek ini sering pakai tuh. Oh iya. Yaibek ada. Batik ya. Dan juga kalau tanjak asli Sumsel ini bentuknya memang segitiga ya? Segitiga. Pangerannya. Betul. Biasanya kan ada tanjak tuh yang sampai tinggi gitu. Ada juga ada tambahan ornamen lain di belakang, itu bukan ya? Bukan. Kalau menciri khaskan tanja asli Sumsel itu bagaimana nih Pangeran? Itu kayak tanja rantau ayau itu, tanja Sumsel itu. Itu ya? Ya bisa dipakai, karena siapa aja bisa pakai. Oke. Berbicara mengenai pakem-pakem di tanjak ini, ada nggak untuk yang perlu kita sampaikan juga kepada pendengar kita sebagai edukasi wawasan kita? Ya sebetulnya kalau pakem tanja itu aslinya ikat-ikat. Ikat-ikat tadi ya. Ikat kain selembar yang segi 4 yang dibentuk sedemikian rupa, dilipat. Pakemnya di situ. Oke. Ada 4 macam pakemnya tadi. Walaupun sekarang sudah bergeser, banyak yang langsung bisa langsung pakai gitu ya. Oke, baik. Nanti kita akan sambung kembali. Coba kita ke Bu Dokter Novita lagi, kita pengen tahu nih kaitan yang tadi disampaikan oleh Pangeran Rashid ya mengenai tanjak. Kalau kita gabungkan dengan program yang ada di OWA untuk 2025 ini akan fokusnya kemana tuh? Mungkin kita pertama bisa ke sosialisasi ya. Kalau pemberdayaan tuh kita akan lihat dulu existing daripada kaum perempuan khususnya yang berusia untuk usia kerja ya kan, tapi dia belum memiliki pekerjaan. Mungkin kita bisa buat daripada kelompok-kelompok wanita tadi untuk nanti bisa ngadakan pelatihan misalnya ya kan. Pelatihan pembuatan tanjak. Iya betul. Jadi bisa kita berdayakan juga jadi pada perempuan tadi. Karena kan juga udah banyak ya wanita-wanita yang walaupun di rumah tapi tetap bisa menghasilkan, tetap bisa efektif gitu. Nah, jadi dengan demikian kalau untuk promosi sih sebenarnya banyak hal, apalagi kan udah banyak media sosial ya. Iya, digital ya. Iya, baik itu kita mau melalui media sosial, mau Facebook ya, mau TikTok, YouTube dan sebagainya. Itu bisa sama-sama loh untuk mempromosikan daripada penggunaan tanjak sebagaimana yang sudah Pangeran Rashid sampaikan tadi. Nah, sekarang informasinya terus terang baru pertama sekali ya saya dengar. Ternyata banyak yang barusan disampaikan oleh Pangeran Rashid terkait dengan pembaruan penggunaan. Jadi kalau tanjaknya tadi kita bilang batik, kita bawanya bawanya begini gitu kan. Harusnya kita sesuaikan untuk penggunaannya. Mungkin kalau nanti didukung dengan oleh pemerintah itu sendiri ya kan, dibakukan untuk acara-acara resmi ya kan yang formal itu menggunakan harus menyesuaikan yang tadi disampaikan oleh Pangeran Rashid ya. Menarik sekali gitu apabila ini pemerintah juga ikut gitu kan, membantu gerakan komunitas melestarikan tanjak, tapi juga diperkuat dengan regulasi yang ada. Karena kan akan menjadi nilai khusus ya, nilai tambah sebenarnya identitas sih. Ya. Jadi bukan sekedar dibilang kalau mau lihat tanjak lihat aja tuh setiap kantor-kantor udah ada ini gitu logonya. Bukan hanya itu saja. Jadi satu hal yang menarik tadi selain kita daripada promosi melalui media sosial juga ya kan, dan juga nanti mungkin ada agenda udah mau 17-an nih. Kenapa nggak sih ya? TK gitu kan, SD, SMP, tapi SMA. udah jalan sih kalau yang kita lihat selama ini di dunia pendidikan ya, lebih khususnya di Sumsel. Itu kalau anak-anak kayak Hari Kartini atau ada pentas seni,
selalu tanjak menjadi salah satu pilihan ya. Apalagi untuk yang cowok-cowoknya tuh biasanya tuh anak-anak kita ya. Nah, itu hanya penggunaannya dong. Penggunaannya ya. Pernah nggak anak-anak TK atau SD ngomong, hai teman-teman, ini adalah tanjak Palembang loh, Itu. yang terbuat dari bla 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 gitu ya. Jadi introduce dia, ada edukasi di situ gitu. Nah, ini kan masih minim sekali nih untuk Tapi kalau yang dilihat oleh teman-teman OA untuk pengaplikasiannya terhadap pengetahuan siswa sejauh ini sudah penerapannya bagaimana tuh? Kalau kita ngelihat saat ini hanya sekedar know-how ya, hanya tahu saja. Oh iya, tanjak ini salah satu terus suatu alat yang bisa kita pendukung ya warisan budaya gitu kan, yang bisa digunakan dalam berbagai hal, terutama upacara adat gitu. Nah, tapi anak-anak untuk sekarang ini belum diedukasikan terkait dengan untuk sejarah tanjak ini sudah berdiri sejak tahun 8 gitu sebelum Masehi misalnya. Udah lama gitu sekali kan. ya. Iya, terus juga ini juga digunakan oleh para kesultanan di zaman dahulu bahkan saat ini ya kan, termasuk acara-acara resmi. Dan ini ada berbagai motif gitu. Nah, jadi belum ada sampai ke situ, hanya tahu oh iya tanjak itu ciri khas salah satu yang perlu dilestarikan dari Kota Palembang, hanya itu saja. Itu ya. Yang kita perlu tahu nanti ke depannya bagaimana juga baik wanita itu sendiri, baik ibu ya kan, mungkin juga nanti ada saudara-saudara yang yang wanita yang lainnya, baik itu guru ya kan, dosen, dan mungkin komunitas tertentu lainnya juga bisa ikut mendorong, membantu bagaimana kita untuk bersama-sama mempromosikan gitu. Nah, perlu kita akan mungkin cross check kembali, kita udah punya regulasi nggak sih terkait dengan pelestarian nilai-nilai warisan budaya terutama tanjak ini gitu. Nah, kalau misalnya kita ada tanjak tapi belum kita daftarkan hak patennya misalnya ya kan, perlu dong kita ajukan gitu, jangan sampai nanti diklaim oleh orang luar gitu. Karena udah banyak kejadian ya. Iya, jangan sampai kita yang menang, orang lain yang panen. Itu, apalagi ini merupakan salah satu identitas Sumatera Selatan juga. Betul ya. sekali. Oke, dan kalau kita beralih ke Pangeran Rashid lagi, kita pengen tahu ke sejarahnya lagi nih. Tadi kan disampaikan bahwa tanjak ini pada saat itu cuma dipakai oleh kaum bangsawan. Dan sejak kapan juga tanjak ini mulai diperbolehkan atau banyak dipakai oleh masyarakat luas gitu? Ya, sejak mulai diperjualbelikan di masyarakat. Oke. Dan diperjualbelikan ini memang sudah semacam kayak berizinkah begitu atau memang ya udah boleh? Ada gitu? tanjak tertentu yang boleh, yang beredar. Yang beredar di masyarakat, seperti tanjak Rantal Ayau itu kan sudah beredar. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh tuh. Ya. Kalau yang tidak bolehnya yang seperti apa nih Pangeran Rashid? Kayaknya yang jarang ditampilkan, jarang beredar di masyarakat seperti tanjak kesultanan sendiri kan. Tanjak bangsawan. Kalau untuk tanjak itu bagaimana tuh yang membedakannya? Dia merupakan yang terbuat dari kain segi